Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Maslahat dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Yusma Sfia dalam acara talkshow yang diselenggarakan oleh LKKN OPWN ODIY, BKKBN dan juga Nahmut TV dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang bertepatan pada hari ini tanggal 29 Juli 2022. Pada hari ini kita akan membahas tentang implementasi kebijakan Stranas dalam percepatan pencegahan stunting. Nah, sahabat Maslahat, pada sore hari ini kita akan ditemani oleh 3 narasumber yang sangat berkompeten dalam pembahasan terkait implementasi kebijakan Stranas ini. Saya perkenalkan 3 narasumber. Di sebelah saya ada Ibu Witriastuti Susani Anggraini SEMM. Assalamualaikum. Ya, beliau adalah koordinator bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga BKKBN DIY. Dan Bapak yang berada di tengah, beliau adalah Bapak Ahmad Ghazi Nurul Islam, Sarjana Filsafat. Beliau Ketua LKKPWN ODIY. Dan sebelahnya adalah Bapak Kiai Nasir Ridwan MPA. Beliau Ketua Fapsedu. Fapsedu ini Forum Antar Umat Beragama Peduli Kesejahteraan dan Kependudukan DIY. Nah, sahabat Maslahat, pada sore hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang implementasi kebijakan Stranas dalam percepatan pencegahan stunting. Ini saya akan ngobrol terlebih dahulu dengan Ibu Eni ya, Ibu panggilannya Ibu Eni saja untuk lebih akrab gitu ya Bu ya. Nah, melihat pentingnya upaya pencegahan stunting ini, menurut Ibu Eni, kebijakan apa sih yang dilakukan oleh BKKBN dalam upaya percepatan pencegahan stunting di DIY ini? Terima kasih Mbak Yus dan sahabat Maslahat ya. Sekali lagi kami apresiasi dan sangat mendukung dengan kegiatan ini, kerjasama LKKPWNU dan Radio Nahmut TV ya. Terima kasih sekali. Yang pertama, perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, kami BKKBN juga mendukung bahwa tahun 2021 kami menerima Perpres dari Presiden nomor 72 yang tanggal 5 Agustus ini mengamanahkan bahwa BKKBN menjadi koordinator di dalam percepatan penurunan stunting. Nah, di dalam Perpres ini memang ada namanya RAN, Rencana Aksi Nasional Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, atau ini harapannya nanti bahwa pada tahun 2024 angka stunting di Indonesia itu harus turun menjadi 14% ya. Pada saat ini kita ketahui masih di angka sekitar 24%. Nah, untuk itu memang kita BKKBN sebagai koordinator yang menjadi amanah dari Presiden tidak bisa sendiri. Pendekatan kami adalah kepada pentahelix, baik pendekatan kepada dari pemerintah, kemudian dari pelaku usaha, kemudian juga dari media, masyarakat, dan juga perguruan tinggi. Nah, inilah nanti mungkin untuk percepatan stunting ini bahwa kita harus bersama-sama begitu ya. Nah, untuk tadi yang disampaikan Mbak Yus bahwa strategi nasional kita adalah tadi kami sampaikan bahwa visi dan misi dari pimpinan baik di pusat, kemudian daerah sampai bahkan ke desa ini menjadi komitmen yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua adalah perubahan perilaku dari masyarakat. Bagaimana bahwa stunting ini adalah harus dicegah, dan bagaimana
pola asuh mungkin di dalamnya ini harus bisa kita rubah, tidak seperti yang sudah-sudah. Kemudian bahwa intervensi spesifik terkait dengan gizi, intervensi sensitif terkait dengan lingkungan, air bersih dan sebagainya ini menjadi hal yang pokok. Nah, kemudian juga bahwa KIE, bagaimana kita menyampaikan kepada forum-forum baik pribadi, kelompok, ini juga perlu kita dorong. Dan yang terakhir adalah data dan informasi yang perlu, berapakah sebenarnya sasaran stunting yang harus kita tuju, di mana tempatnya dan sebagainya, ini sangat penting. Ya, mungkin beberapa itu yang dulu yang bisa saya sampaikan terkait yang ditanyakan oleh Mbak Yus. Waktu ya Bu, ini menarik sekali ya Bu ya. Ternyata ada kebijakan dan juga strategi yang sudah dilakukan oleh BKKBN DIY ini terkait dengan pencegahan stunting. Nah, kira-kira untuk Hari Keluarga Nasional ini tema apa sih Bu yang diambil oleh BKKBN? Ya, terima kasih bahwa tanggal 29 Juni hari ini adalah ulang tahun atau biasa kita memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29. Jadi kita 29 tahun yang lalu di tanggal ini bahwa Hari Keluarga Nasional ini oleh Presiden saat itu dengan nomor 39 tahun 2014 dicanangkan menjadi Hari Keluarga yang diperingati di seluruh Indonesia. Namun tidak menjadi hari libur, begitu Mbak. Jadi inilah adalah komitmen pemerintah bahwa Hari Keluarga ini adalah hari yang sangat penting. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan apa temanya? Temanya adalah ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Ya, itu Mbak tema tahun ini. Wah, ini ya Bu ya, tetap berusaha bagaimana stunting ini menjadi fokus ya Bu ya, fokus untuk mencegah keluarga supaya tidak ada stunting di masyarakat ya Bu ya. Nah, ini sepertinya juga ada kaitannya nih dengan LKKN UPWN DIY ya Pak ya, Pak Rozi. Kira-kira untuk LKK PWN DIY ini untuk Harganas pada tahun ini apa kira-kira Pak? Iya, terima kasih Mbak Yus atas waktunya. Menarik memang. Kebetulan saya sendiri di LKKN ini baru Bu, baru 2 bulan. Dan setelah bulan itu kemudian kita untuk belajar nih apa itu keluarga. Siapa stakeholder yang peduli dengan keluarga, institusi negara apa sih yang kemudian punya embanan ya terkait dengan isu keluarga. Disitulah kita kemudian menemukan ternyata keluarga punya hari nasional, bukan cuma santri yang punya hari keluarga, yang punya hari nasional gitu ya. Ternyata keluarga juga punya hari nasional yang disebut juga yang sering disebut ya dengan Harganas atau Hari Keluarga Nasional. Yang menarik menurut saya adalah dari Harganas ini. Harganas ini setelah saya baca sejarahnya ada di Jogja. Harganas itu diambil tanggal 29 Juni dari peristiwa tanggal tersebut di tahun 1945 ketika para pejuang kita kembali pulang ke pangkuan keluarga masing-masing di Jogja. Artinya peristiwa itu Jogja punya monumen Jogja kembali di keluarga istimewa lagi karena peristiwa itu kemudian dijadikan sebagai Hari Keluarga Nasional. Maka di situ LKK menganggap bahwa ini hari penting. Ini hari penting, LKKNU harus ikut andil berpartisipasi dalam bukan hanya merayakan kemudian tapi menjadikan hari ini menjadi ruang refleksi kita semua ya stakeholder bangsa ini untuk memposisikan keluarga ini mau dibawa kemana. Itu sebenarnya Mbak. Itu LKKNU berkepentingan, maka kemudian LKKNU termasuk ini menjadi gong
dari rangkaian kegiatan yang dilakukan LKKPWNO DIY itu dalam rangka partisipasi untuk merayakan Harganas. Kita ada event foto keluarga, keluargaku bahagia, keluargaku maslahah. Kemudian itu via Instagram, karena keluarga ini, kalau keluarga seusia saya ke bawah itu sudah Instagramable ya. Itu kemudian kita serial diskusi melalui TV kebanggaan warga Nahdliyin DIY, yaitu Nahnu TV, dan diskusi kita ini menjadi diskusi gongnya yang bertepatan dengan tanggal 29 Juni gitu. Sebelumnya diadakan diskusi serial Ibu, dari tema ekonomi, tema psikologi, tema budaya, tema agama. LKK pengen gitu mengarus utamakan keluarga itu sebagai satu isu bersama yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab setiap kita. Dan LKKNU sebagai ujung tombak PWNU dalam bidang keluarga berkepentingan nih dengan hari besar keluarga tersebut. Itu mungkin untuk segmen yang pertama, saya pikir itu terlebih dulu gitu, terkait dengan kenapa sih LKKNU kemudian mengadakan Harganas. Biasanya kan Harganas hanya milik ibu ya, seolah-olah ya. Ini kan nggak boleh ibu ya. Gitu. Harganas harus milik kita semua. Partisipasi semua warga, dan LKKNU adalah warga yang pengen berpartisipasi itu bersama teman-teman di BKKBN. Ya. Nah, ini keren sekali ya Bu ya. Ternyata memang Harganas itu tidak hanya milik dari pemerintah saja, tetapi juga semua masyarakat itu ikut peduli dan ikut merayakannya. Iya. Tak terkecuali dengan LKK PWNO DIY ini yang sudah melakukan tadi ya, melakukan rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, menurut Pak Gozi, kira-kira upaya apa sih dalam hal ini terkait dengan LKKNO dalam upaya pencegahan stunting? Iya. Sebenarnya LKKNU ini Pak Nasih gitu. Ini Pak Nasih ini yang sekarang sebagai ketua Fapsedu ya. Fapsedu ini beliau ketua LKK sebelum saya Ibu. Sehingga periode sebelumnya ini nanti Pak Nasih juga boleh lah ya. Menyinggung sedikit ke LKK. Itu. Jadi gini, kita memang memahami bahwa keluarga itu sebagai sebuah, kalau dalam terjemahan umumnya, unit terkecil masyarakat atau unit terkecil sosial, gitu. Ini tugasnya besar. Hampir semua persoalan diharapkan selesai di keluarga atau melalui intervensi keluarga. Nah, LKKN selama ini mencoba untuk menghadirkan NO di dalam keluarga dalam banyak sektor kemudian Bu. Satu, ekonomi. Kita tahun kemarin itu melakukan pendampingan ekonomi berbasis keluarga. Sampai kita kemudian mendevelop satu aplikasi untuk membantu keluarga bisa menghitung keuangan keluarganya, yaitu KKKU, kalkulator keuangan keluarga. Ini dari ilmu yang rumit sekali gitu ya maksudnya. Itu kemudian kita sederhanakan dengan bahasa-bahasa yang mudah, orang awam harus paham. Di aplikasi itu misalkan kita tidak menggunakan kata inflasi, karena kalau kata inflasi nanti warga menengah ke bawah tanya apa itu inflasi. Kita menggunakannya kenaikan harga dan segala macam. Jadi itu salah satu dari usaha LKKNU dalam meningkatkan kemaslahatan atau kesejahteraan keluarga dalam sektor ekonomi. Yang kedua dalam sektor perspektif atau cara pandang. Kita pahami bahwa bicara soal keluarga, bicara soal stunting tidak lepas dari cara pandang kita, gitu. Termasuk tadi kita sempat diskusi di luar sebelum
on ya, bahwa stunting salah satunya penyebabnya adalah karena tingkat risiko ya, sebagai risiko ya, risiko keluarga yang nikah dini. Nikah dini itu bukan nikah sebelum subuh Ibu, ya, tapi nikah dini itu kan nikah yang usianya itu sebenarnya belum, gitu, belum saatnya nikah, belum matang sebagai usia nikah, masih belasan tahun, gitu, karena hal tertentu lalu dia nikah, gitu. Nah, perspektif ini LKK berkepentingan karena itu bicara soal perspektif, soal cara pandang. Hari ini Bapak dan Ibu ya, nikah itu masih banyak difahami oleh masyarakat kita sebagai satu media atau akad ya Pak Yaye, untuk melegalkan sesuatu yang haram menjadi halal. Sehingga meskipun itu usia masih remaja, gitu kan, daripada dia melakukan hal yang haram, lebih baik dinikahkan. Jadi vis-a-visnya jadi zina dan nikah. Walhasil karena tidak disiapkan sebagai keluarga, artinya keluarga menjadi stunting, artinya berpotensi menjadi stunting, gitu kan. Maka LKKNU kemudian membangun jejaring tuh, itu kita keliling ke pesantren, ke sekolah, mensosialisasikan perspektif bahwa nikah itu adalah pintu gerbang. Nikah harus difahami sebagai pintu gerbang masuk keluarga. Artinya kesiapan seseorang untuk menjadi keluarga baru harus menjadi pertimbangan utama. Gitu. Soal bahwa ada zina jangan dihadapkan dengan pernikahan, ya dengan pendidikan yang anti zina. Karena jangan dikorbankan keluarga karena salah paham tadi, gitu. Nah, ini di sini penting nih. Semoga nanti kita bisa kolaborasi lanjut dengan BKKBN untuk mencerahkan warga dan masyarakat kita bahwa nikah itu pintu gerbang masuk keluarga, maka harus disiapkan dengan serius. Begitu, itu Mbak. Pernikahan itu menjadi gerbang. Dari keluarga. Apakah keluarganya akan menjadi keluarga yang baik atau keluarga yang mungkin membuat menjadi tidak baik, terjadinya stunting. Gitu ya. Nah, ini juga ada korelasinya kayaknya dengan Bapak Nasri ya, terkait dengan Fapsedu ya. Karena Fapsedu ini kan sebenarnya adalah forum antar umat beragama yang peduli keluarga sejahtera dan kependudukan. Ya. Karena selama ini forum-forum antar umat beragama itu kan biasanya lebih fokus kepada isu toleransi, isu keberagamaan seperti itu ya. Tapi kali ini ada forum yang menggunakan pendekatan lintas agama untuk menuju keluarga yang sejahtera gitu ya di Fapsedu ini. Kalau bisa dijelaskan seperti apa sih nih Pak Fapsedu itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Yus. Ya, yang pertama mungkin saya ingin menjelaskan Mahua Fapsedu. Bahwa Fapsedu ini memang digagas dalam rangka untuk membantu BKKBN yang selama ini memang sejak dulu dipasrahi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengendalikan penduduk, gitu ya Bu Eni ya. Nah, Fapsedu ini kalau tentang keluarga itu kan hampir semua agama itu ada keluarganya kan, agama apapun itu di situ ada keluarga, sehingga concernnya kepada keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam fungsi keluarga, 8 fungsi keluarga itu kan fungsi agama. Nah, kita ambil di situ. Kita ambil di situ bahwa forum antar umat beragama peduli keluarga sejahtera dan
kependudukan atau Fapsedu ini akan concern untuk membantu BKKBN dalam hari ini atau pemerintah pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keluarga dengan upaya-upaya pengendalian penduduk. Dan Fapsedu ini dilahirkan pada tanggal 17 Juni, ini hampir berdekatan dengan Harganas yang tanggal 29 itu. Juga ya Pak ya? Iya, betul. Oh, Harganas 29 Juni. Ini 17 Juni. 17 Juli. Juni. Oh, Juni juga. Ya, Juni juga. Ya. Saya kira itu, Mbak. Jadi mahwa Fapsedu itu. Berarti memang lagi-lagi pendekatan untuk keluarga sejahtera dan juga pengendalian kependudukan ini memang harus melibatkan semua sektor. Sektor pemerintah, dari berbagai instansi juga, baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat ya Pak ya. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih tujuan dari Fapsedu ini gitu ya, menggunakan pendekatan agama gitu, karena lagi-lagi ini nggak biasa gitu Pak, seperti itu. Ini terima kasih. Ada beberapa tujuan dari Fapsedu. Yang pertama adalah meningkatkan kepedulian pemuka lintas agama dalam hal program keluarga sejahtera dan kependudukan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang dianutnya. Jadi kita kita tidak akan mendikte masing-masing agama, tapi berdasarkan prinsip dan nilai-nilai yang dianut dari masing-masing agama. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan sumber daya dan tanggung jawab sosial untuk mensukseskan pelaksanaan program keluarga sejahtera dan kependudukan. Ini yang kedua. Yang ketiga, membuka akses bagi pelayanan publik dengan pendekatan konsep pencegahan, perawatan, peduli, dan dukungan berdasarkan nilai ajaran agama yang dianutnya. Sekali lagi, jadi kalau kita kaji di Fapsedu itu kan masing-masing, misalnya ya, tentang pencegahan stunting, masing-masing agama di Islam misalnya itu punya teknik dan strategi masing-masing. Di Katolik, di Protestan, di Konghucu, sampai pada agama enam agama dan keyakinan Pak ya. Itu semua punya masing-masing strategi untuk pencegahan stunting ini tadi. Ini menarik sekali Bu ya. Saya ingin bertanya lagi nih kepada Ibu Eni ya. Tantangan-tantangan apa sih Bu yang selama ini dihadapi oleh BKKBN dalam upaya mengimplementasikan kebijakan ya Stratanas ini ya? Karena saya lihat tadi ternyata angka stunting yang ada di DIY bahkan di Indonesia ini termasuk tinggi gitu ya, di Asia Tenggara pun kalau tidak salah termasuk peringkat 5 ya, setelah Kamboja gitu. Nah, kira-kira tantangan apa yang selama ini dihadapi oleh BKKBN? Terima kasih Mbak. Memang kita tadi kalau Bapak Kepala kami ya Pak Dr. Hasto Wardoyo menyampaikan ini harus kita bersama-sama, kita program ini harus keroyokan begitu ya Mbak katanya ya. Jadi kita semua lintas sektor, lintas stakeholder, lintas multi pihak itu harus bersama-sama aja. Memang tantangannya bahwa masyarakat kita itu masih perlu diberikan pemahaman apa itu stunting ya, karena mungkin ada juga ada suatu tempat itu stunting itu seperti penyakit yang harus dihindari dan sebagainya, padahal ini kan bukan seperti itu. Jadi memang pemahaman di masyarakat itu yang sangat masih harus perlu kita harus artinya kita harus sosialisasikan gitu. Kemudian
penyebab dari stunting ini, karena memang tidak semuanya karena, mohon maaf, karena gizi ya. Tadi saya sampaikan intervensi spesifik itu mungkin dari dia mungkin anemi, kemudian dia juga berat badannya kurang, kemudian dari gizi dan sebagainya, tetapi mungkin lebih banyak kepada intervensi sensitifnya. Jadi mungkin dari sisi pendidikan, karena tadi ya kurang pengetahuan, kemudian jadi kemiskinan Mbak, kemudian juga sanitasi, jamban dan lingkungan, air bersih dan sebagainya, ini juga yang menjadi kita harus merubah perilaku dari masyarakat. Nah, ini yang kita perlu terus sampaikan ya. Kemudian juga program PHBS ya Mbak, perilaku hidup bersih dan sehat ini juga, karena kalau bicara stunting ini kita tidak hanya anak yang dilahirkan, tetapi bahkan kita harus mulai dari calon pengantin ya. Ya berarti calon pengantin atau remaja ini harus dipahamkan agar nanti tadi ya Bapak nyampaikan, kita ada program penyiapan kehidupan berumah tangga bagi remaja. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, apa sih yang harus disiapkan ya gitu ya. Penyiapan itu harus kita pahamkan kepada remaja bahwa menikah itu tidak mudah, hanya seperti ya tadi Bapak bilang sehari 2 hari jadi pengantin gitu ya Pak. Tapi kedepannya bagaimana kita akan mengasuh anak, kita akan menyiapkan anak, dan berapa sih anak yang akan dilahirkan, akan menjadi apa seperti itu nih. Perencanaannya ini harus kita benar-benar rencanakan. Ya tadi Bapak singgung lagi dari Pak Nasir 8 fungsi keluarga, selain 8 tadi itu fungsi agama, fungsi pendidikan, cinta kasih, sosial, kemudian reproduksi, begitu ya, termasuk ekonomi dan lingkungan. Nah inilah yang perlu semua kita paham. Kalau kita mau menikah, harus fungsi-fungsi ini bagaimana harus bisa berjalan agar kita nanti mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya banyak mungkin harus perlu kita semangat semua pendekatan kita coba kita pahamkan kepada masyarakat bahwa stunting ini sebenarnya perlu kita dukung, tidak perlu dihindari, tetapi kita harus bisa memahamkan masyarakat bahwa ayo kita bersama-sama untuk zero stunting ya gitu, bebas dari stunting ya. Zero stunting. Zero stunting. Mulai ya Bu ya, berawal dari keluarga. Betul. Ya, ini juga sebenarnya juga pasti ya, tidak hanya dari BKKBN saja yang mungkin yang punya tantangan. Saya yakin dari LKK PWNO DIY juga pasti punya tantangan juga ya ini ya Pak ya. Karena ternyata LKK PWNO ini juga menyiapkan juga remaja-remaja tidak hanya siap menikah, tetapi juga siap mental, siap finansial, siap reproduksi, dan siap sosial sesuai dengan 8 fungsi keluarga tadi. Nah, Pak Ghozi karena walaupun sudah baru 2 bulan ya menjadi nakoda di LKK PWNO, kira-kira tantangan apa sih Pak Ghozi yang ditemui? Gitu? Yang menarik dari yang disampaikan sama Bu Eni tadi adalah bahwa stunting bukan penyakit. Artinya ada intervensi yang harus dilakukan multidimensi, gitu kan? Nah, LKK dalam hal ini sebenarnya selain apa yang saya sampaikan tadi, ada hal besar yang ingin didorong oleh LKK, yaitu apa? Mentransformasikan keluarga dari sebatas unit terkecil menjadi organisasi terkecil sosial. Ini dua implikasi, ini meskipun sepertinya hanya terminologi yang berbeda, tapi keduanya ini punya konsekuensi yang agak jauh berbeda. Kalau sebagai unit itu kan lebih pasif tuh. Itu kalau BKKBN menjadi unit terkecil dari alat hitung, Bu. Ya kan? Berapa unit di keluarga nih? Ya kan, gitu kan? Oh, berarti unit keluarga itu yang stunting di DIY itu ada berapa keluarga ya, Bu ya? Maklum karena masih 2 bulan. Ya, kita ada dari hasil pendataan keluarga tahun 2020 kita ada 1.032 kakak. Ada 1.032 kakak sama dengan 1.020 unit. Bisa dikatakan begitu. Nah, tapi
LKK mencoba untuk menawarkan transformasi dari unit menjadi organisasi. Artinya apa? Kita bayangkan mengelola, tadi seperti saya sampaikan ya, bahwa ini adalah ruang refleksi, gitu kan, ruang menggambar ulang keluarga ke depan itu mau seperti apa dalam konteks negara, bangsa, dan juga masyarakat itu sendiri. Maka merefleksikan itu salah satunya adalah mencoba untuk memahami ulang sebenarnya keluarga ini harus kita pahami sebagai apa, karena cara pandang kita terhadap keluarga akan berdampak pada bagaimana keluarga mau kita bawa, gitu kan. Nah, membayangkan keluarga sebagai organisasi terkecil, maka kita akan membayangkan organisasi itu minimal dia punya kepemimpinan, punya manajemen, punya tata relasi internal dan eksternal, gitu kan, punya ruang produksi, gitu ya, gitu. Nah, ini yang penting dari semuanya adalah punya orientasi, punya visi. Maka ketika kita membayangkan keluarga sebagai organisasi, maka intervensi kita akan lebih mudah. Ini keluarga yang problem di apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan yang selama ini patriarkal, ini ternyata tidak cukup sensitif terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak dan perempuan, kalau kata. Gitu kan? Sehingga poligami menjadi sesuatu yang harus dirayakan, bahkan diseminarkan seharga 4 juta. Itu kan jadi, loh, ini kita mau ngapain? Kan gitu. Ketika, nah, sebagai organisasi kita akan intervensi loh. Oh, ini ternyata yang problem cara pandang bapaknya sebagai kepala keluarga. Oh, berarti ini ada sistem kepemimpinan di keluarga yang perlu diintervensi nih. LKK siap dulu nanti sama BKKBN dan stakeholder yang lain, gitu kan. Kedua, punya orientasi. Oh, kalau orientasi itu, kalau kita bicara berorganisasi nih, mesti FCD Bu ya. FCD gitu kan, kita melakukan analisa nih. Kenapa sih stunting? Oh, ternyata stunting itu bisa terjadi karena ada orientasi yang salah dari organisasi kecil ini. Maka kita harus utamakan bahwa stunting harus menjadi bukan tujuan stunting ya, ini bebas stunting itu harus menjadi visi bersama setiap organisasi kecil ini, gitu. Jadi itu di kampanye yang perlu kita lakukan adalah mentransformasikan keluarga dari unit sosial terkecil menjadi organisasi sosial terkecil. Nah, organisasi sosial terkecil itu bahasa saya ini itu kan, itu adalah penyederhanaan dari konsep keluarga maslahah. Kalau konsep keluarga maslahah itu adalah keluarga di mana semua anggota keluarganya bisa optimal itu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifatullah dan hamba Allah. Artinya sebagai hamba Allah itu, Pak Nasi ini seharusnya kalau nggak bicara hamba-hamba ini kan, bicara teologi, saya menarik ini. Keluarga maslahah ini karena itu tadi menjadi ruang optimalisasi peran semua anggota keluarga dalam fungsi kekhalifahan, itu kan, bukan khalifah sebagai sistem pemerintah ya, tapi khalifatullah itu tugas ketuhanan yang melekat kepada diri manusia. Ada tugas kreasi, yaitu ada tugas yang lain juga. Kemudian tugas yang kedua adalah tentu penghambaan. Nah, kedua ini kan tentu ada di semua agama tuh sebagai landasan teologisnya. Maka fabsedu menjadi menarik ketika kemudian difasilitasi, taruh kata nanti ada peningkatan kapasitas keluarga untuk bebas stunting, gimana ya, mencari landasan teologis ya, gitu kan. Dari sebuah agama kan menarik itu, gitu kan. Itu maksud saya memposisikan keluarga sebagai bukan lagi sebagai unit sosial terkecil, tapi sebagai organisasi sosial terkecil. Itu implikasinya begitu, gitu.
Jadi yang dilakukan oleh LKKNO dalam rangka gerakan bebas stunting itu salah satunya adalah mentransformasikan keluarga sebagai unit sosial terkecil menjadi organisasi sosial terkecil. Oke, tadi sangat menarik sekali ya statement dari Pak Gozi ya tentang bagaimana transformasi keluarga yang menjadi unit terkecil di sosial di masyarakat seperti itu. Nah, mungkin ini juga perlu ada statement terakhir ya, statement closing dari pertemuan pada talkshow pada sore hari ini. Mungkin Bu Eni akan memberikan statement terakhirnya, Bu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Yus. Jadi kami setuju sekali yang disampaikan oleh Bapak Gozi tadi bahwa dari unit terkecil ini kita akan masuk atau mentransformasikan ke dalam unit sosial. BKKBN sebenarnya sudah mempunyai peran di dalam tadi yang dimaksud Bapak. Kita ada kelompok yang namanya kelompok bina keluarga balita, Pak. Di mana di dalamnya adalah ada wadah di mana anggota keluarga yang mempunyai balita kita adakan suatu aktivitas ya. Di sana juga ada pendamping, ada kader untuk bina keluarga balita. Kemudian begitu juga dengan kelompok bina keluarga remaja, Bapak. Di sana juga ada anggota keluarga yang mempunyai remaja. Nah, di mana di dalamnya juga ada kader-kader yang akan peduli dengan remaja, termasuk dengan bina keluarga lansia. Nah, kemudian juga ada pusat informasi dan konseling remaja, dan bahkan kita punya kelompok yang namanya usaha peningkatan pendapatan ekonomi untuk akseptor. Ya, ini Bapak nanti mungkin sangat sejalan dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Kami menyambut baik ya untuk kolaborasi ini, dan semoga apa yang nanti kita upayakan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, amin ya. Mungkin itu Mbak dari akhir kami, bahwa kita pasti bisa jika bersama. Oke. Wah, pasti bisa kalau kita bersama. Ya, ini closing statement juga sebenarnya sangat menarik ya. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, mungkin waktunya juga sudah nggak cukup nih ya. Sangat menarik sekali obrolan pada sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nasir, Bapak Gozi, dan juga Ibu Eni yang sudah membersamai kesempatan talkshow pada sore hari ini dengan sangat-sangat bagusnya ya, dengan sangat menariknya. Nah, yang saya sebagai moderator hanya bisa menggarisbawahi bahwa permasalahan stunting ini bisa kita atasi kalau kita bekerja bersama-sama, dan ini tidak menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu saja dari saya sebagai moderator, dan saya ucapkan salam sahabat maslahah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.